Selamat pagi. Di tanggal 27 Januari 2023 pagi hari, belum jam 9 pagi ya. Saya tiba-tiba punya ide untuk eh, apa ini pembahasan kali ini agak aneh ya, luar biasa, luar yang biasa saya pikirkan lah. Tapi saya pikir lebih baik saya eh, tuangkan kali ini karena bagi saya ini menarik. Terus terang ini kesadaran yang juga di saya baru menguat. Ya dulu sudah ada, tapi menguat belakangan ini. Jadi ya sebelum saya lupa, saya mau bahas dulu di sini. Jadi bisa direkam oleh YouTube. Ini tentang nenek moyang. Eh, nenek moyang. Emang gue pikirin, ya ngapain mikirin nenek moyang ada-ada aja. Sebentar, sebentar, sabar. Ini saya baru menyaksikan 2 bulan lalu ya, kurang lebih satu episode eh, antara buyut dengan cucu buyut yang ya penuh kasih sayang. Buyut dengan cucu buyut itu artinya buyut eh, ya, cucu, orang tua, kakek dan buyut. Jadi empat empat generasi ya, empat generasi bedanya. Nah saya sendiri sekarang sudah kakek, sudah merasakan betul bagaimana secara batin ya orang cucu itu sangat penting bagi saya. Jadi saya pikir-pikir kalau diurut ke belakang, sebetulnya kita ini lahir dari satu tali batin yang panjang. Ya, karena kan anak disayang orang tua disayang orang tuanya lagi kakek, kakek disayang buyut, buyut disayang ke atas lagi terus ya, terus sampai ke atas terus. Semua orang tua menyayangi anak-anaknya, semua kakek menyayangi cucunya, bahkan buyut menyayangi cucu buyutnya kalau sempat ketemu. Jadi hadirnya kita saat ini, eksistensi kita hari ini sebetulnya adalah satu perjalanan panjang dari tali batin atau tali kasih sayang antara generasi kita yang dahulu. Dan itu fakta, adalah fakta di seluruh dunia bahwa orang tua menyayangi anak. Itu kapan saja, di mana saja, bahkan bukan hanya manusia ya. Kalau kita lihat hewan ya, beruang, saya suka nonton tuh National Geography ya, harimau, singa, semua mengurus anak-anaknya. Dan itu berlangsung bergenerasi-generasi. Jadi saya merasa ini satu fakta penting dalam hidup. Dan sangat penting. Saya baru sadar, dulu memang saya anggap penting. Tapi kali ini saya merasa sangat penting. Ada tali batin yang menghubungkan kita jauh ke masa lalu. Ya, jauh ke masa lalu, sampai ke saat ini. Sampai juga nanti kita teruskan lagi ke anak kita, cucu kita, dan lain-lain. Nah, kenapa saya ngobrol soal ini? Karena menurut saya kita sudah melupakan hal ini. Kita lupa termasuk saya ya, bahwa ada tali batin yang panjang antara kita dengan masa lalu, dengan nenek moyang kita. Dan itu fakta. Terus berlanjut, berlanjut, dan terus akan berlanjut. Nah, sekarang kita adalah orang-orang yang sangat sibuk dengan hari ini. Tentu saja ya, kita menghadapi persaingan, kita juga harus hidup, ya, kita harus survive. Kita harus memiliki anak-anak, cucu, dan lain-lain. Sehingga kita sibuk dengan pemikiran-pemikiran tentang hari ini. Apalagi ini zaman global. Zaman global pikiran kita tidak hanya berkisar di sekitar kita, tapi jauh melihat, memandang dunia lain. Kayak saya sekarang hobi nonton Ukraina dan Rusia, ya baru saja itu
soal tank. Saya ikutin terus. Kenapa? Karena saya dagang saham. Karena saya tahu begitu terjadi eskalasi yang serius di Ukraina, saham pasti anjlok. Nah, sebelum itu saya mau keluar duluan deh. Jadi pedagang saham tuh melihatnya kemana-mana ya pikirannya. Tentang hari ini. Karena saya harus hidup, anak-anak saya harus hidup. Jadi ya wajarlah bahwa kita lupa melihat kepada ke arah nenek moyang kita. Wajar banget, nggak ada yang ya nggak salah juga. Tapi pada kesempatan ini ingin saya catat dulu ya, bahwa rupanya ada fakta panjang, fakta ya, dari masa lalu ke kita. Ya, kan? Itu adalah tali batin. Nah, masalahnya sekarang adalah kita melupakan ya, nenek moyang yang jelas-jelas punya hubungan tali batin kepada kita, dan lebih banyak mendengar orang lain yang sebetulnya nggak punya kontribusi apa-apa kepada hidup kita. Ingat loh, ya, ternyata kontribusi terbesar itu diberikan oleh nenek moyang dengan kasih sayangnya, dengan perhatiannya, dengan perawatannya, dengan perjuangannya kepada generasi berikutnya, terus dilanjutkan dari generasi ke generasi. Itu konkret, itu fakta. Tapi kita lebih sibuk bukan mempelajari apa namanya kisah-kisah nenek moyang kita, tapi kita lebih sibuk mendengarkan cerita-cerita dari pihak lain yang sebetulnya tidak pernah kontribusi terhadap hidup kita. Siapa sih yang kontribusi terhadap hidup kita? Ternyata salah satunya nenek moyang, salah satunya. Tentu juga orang-orang besar ya seperti pendiri negara ya, Soekarno, Hatta, Nasir dan lain-lain ya, tokoh-tokoh nasional ya, Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim, ya, Kiai Haji Ashari, banyak ya. Mereka adalah founding fathers, ya moyang kita juga yang telah mendirikan negara ini, ya Jenderal Sudirman nih, sehingga kita bisa hidup dalam negeri seperti ini saat ini, 280 juta orang. Dan sekarang malah menjadi negeri yang hebat ya di dunia. Jadi ini yang saya mau catat kali ini, bahwa kita punya tali batin ke nenek moyang kita dulu, diturunkan generasi ke generasi. Nah, terus buat apa ngomong ini? Ya buat apa ya? Ya saya pikir mengingat fakta seperti itu, barangkali ada baiknya kita tidak melupakan itu, ya, kemudian eh, dia menyampaikan juga pada generasi berikutnya untuk paling tidak mengingat leluhur, menghormati leluhur. Kalau di beberapa budaya sih ada kelihatannya, misalnya ada budaya yang memang menghormati arwah leluhur, ada itu ya. Saya nggak ingin sebut takut salah omong ya, tapi kan ada. Ya terlepas dari benar atau tidak ya, saya kira itu kepercayaan, dan kepercayaan itu ya orang berhak untuk percaya. Ya, apapun kepercayaannya, bagi saya orang berhak untuk percaya karena orang itu punya keterbatasan pemikiran. Nah, setelah dia berpikir dan terbatas, akhirnya dia harus percaya terhadap sesuatu karena tidak bisa dipikirkan lagi. Nah, jadi orang berhak untuk percaya, terserah kepercayaan dia. Anda boleh tidak cocok, saya boleh tidak sama, ya memang begitulah dunia, beda-beda. Kalau kepercayaan semua orang sama, dunianya mungkin nggak menarik ya. Tapi itu soal lain. Saya hanya bilang, marilah kita lebih mempelajari lah leluhur kita, sejarah kita, dan juga secara konkret ya. Kalau di negeri kita ini kan ada acara yang bagus ya, mudik. Mudik itu bagus karena kita datang ke tempat kelahiran kita, kampung kita. Dan sebetulnya di tempat itu ada sejarah yang panjang dari tali batin dan kasih sayang yang memunculkan kita, yang menjadi awal dari eksistensi kita. Jadi ya kalau emang zamannya mudik, ada kesempatan saya sekarang menyarankan
mudik lah ya, mudik lah. Itu kebiasaan yang bagus, kebiasaan mengingatkan kita pada masa lalu, pada nenek moyang, pada daerah yang pernah melahirkan, menyuburkan tali rahim kepada jalannya sejarah kita pribadi. Saya kira juga baik ya kalau misalnya teman-teman yang punya dari keturunan Batak ya kembali ke Batak, yang dari Minang kembali ke Minang, yang dari Cina juga teman-teman yang keturunan dari negeri Cina atau negeri India atau negeri apalagi di sini India, Arab barangkali ya. Ya masing-masing kalau memang punya kesempatan lihatlah tanah leluhur ya. Bukan apa-apa. Di sana pernah secara konkret ada eh, batin ya, kasih sayang yang menjadi jalan hadirnya kita semua. Ini jadi ngomongnya ya spiritual ya. Ya kalau saya nggak ngomong sekarang nanti saya lupa. Nanti saya udah lihat Ukraina lagi, lihat ekonomi lagi, ya. Itu kira-kira jadi kesimpulannya nenek moyang kita adalah awal dari adanya tali batin antar generasi yang konkret, yang faktual, dan melahirkan kita. Tanpa usaha mereka, tanpa kasih sayang mereka, mungkin kita entah di mana. Kedengarannya terlalu berteori ya kali ini ya. Nggak apa-apa lah. Siapa tahu nanti gara-gara ini kalian ada yang segera pulang kampung, ada yang segera membaca apa itu silsilah. Ya. Saya sebetulnya termasuk orang yang tidak suka melihat silsilah karena itu dijadikan satu suasana eksklusif buat keturunan A, keturunan B. Tapi kalau dari sisi lain melihatnya yang saya bilang tadi bahwa inilah jenjang kasih sayang yang melahirkan saya, nah itu jadi lain. Ya, jadi bukan sebagai satu kebanggaan eksklusif, tapi satu penghormatan kasih sayang kepada nenek moyang. Itu oke. Nah, ini saya baru baru kepikirin. Dulu-dulu kalau orang, karena saya lihat yang lihat di silsilah itu adalah masyarakat yang merasa spesial ya. Saya keturunan A, saya keturunan B, dan karena spesial, nah untuk diurut-urut ke belakang ya. Lalu seolah-olah orang lain nggak punya terah yang hebat. Bagi saya kita semua manusia sama, sama setara. Ya, saya penganut apa itu egaliter ya. Bagi saya kita semua sama, nasib sama, hak sama. Maupun warna kulitnya apa, mau perbedaan pemikirannya bagaimana, asal berniat baik, ya, hidup sama-sama, kita sama. Tapi sekarang ya, saya kira bagus untuk melihat silsilah dari sudut pandang tali batin, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk merasa hebat dari orang lain, saya darah biru, saya bukan. Tapi untuk menghormati bahwa di situ ada sejarah panjang yang penuh dengan kasih sayang yang membuat kita hadir hari ini, membuat kita hidup hari ini dan akan kita teruskan lagi ke anak kita, ke cucu kita dan diteruskan lagi, diteruskan lagi. Itulah tali kasih, tali batin, tali rahim yang amat panjang dan faktual, ada, nyata ada dari generasi ke generasi. Nenek moyang juga punya warisan ya, seperti Borobudur yang jauh ya, atau kalau kita lihat ke daerah itu ya rumah-rumah tradisional ya, kebijakan lokal di Baduy misalnya ya masih hidup itu warisan nenek moyang sebagai satu way of life hari-hari. Nah, marilah kita hormati itu. Ya, kita hormati itu bukan apa-apa. Di sana pernah ada ya kasih sayang, tali batin, tali rahim yang terus menjulur ke arah kita. Terus berkepanjangan terus dan kita teruskan lagi. Itu tali yang tidak pernah putus dan nyata ada.
Jadi kalau orang Minang misalnya melihat rumah gadang itu ya, nah cobalah lihat dengan lebih sungguh-sungguh bahwa rumah gadang itu adalah dihasilkan adalah karya nenek moyang kita yang dulu memberikan tali rahim, tali batin menuju menjulur ke arah kita hari ini. Coba seperti itu melihatnya. Saya juga akan coba seperti itu karena ini juga baru merasa sangat penting bagi saya. Dulu ya penting juga, tapi tidak sepenting hari ini. Mungkin karena saya udah tua, yang kayak kakek, uh, jadi pikirannya udah agak beda. Ya. Kalau mudik, ya jangan hanya sekedar mau pamer mobil baru atau pamer uh, apa yang mau dipamerkan ya, berbagi-bagi kesuksesan, menunjukkan kesuksesan. Ya boleh itu sih, itu jangan hanya itu. Ingatlah bahwa di kampung Anda itu pernah dulu lahir satu jalinan cinta kasih, jalinan tali rahim yang terus terus hidup masa demi masa, ya, antar orang tua, antar kakek dan terus sampai ke kita. Coba ingat seperti itu. Mungkin hidup akan lebih indah. Ya ini soal keindahan barangkali ya. Mungkin hidup kita akan lebih indah kalau kita mengenang bahwa ada tali batin yang amat panjang yang menghasilkan kita hari ini dan akan kita teruskan lagi. Demikian. Barangkali ini omongan tidak berbobot ya. Saya nggak mau lupa aja karena nanti saya lupakan lagi nih kalau udah ngobrol politik sama teman-teman. Ya, mudah-mudahan manfaat juga bagi saya sendiri. Selamat pagi, sehat selalu, salam.